Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah ilmu atau konsep tentang menjadi seseorang yang berani dalam membangun bisnis. Kewirausahaan adalah kemampuan dan kesiapan untuk mengembangkan, mengatur, dan menjalankan suatu badan usaha beserta segala ketidakpastiannya untuk memperoleh keuntungan. Adapun jenis-jenis kewirausahaan, di antaranya yang pertama ada kewirausahaan kecil, kedua kewirausahaan besar, yang ketiga kewirausahaan rintisan, yang keempat kewirausahaan sosial, yang kelima kewirausahaan di industri kreatif, keenam kewirausahaan retail, ketujuh kewirausahaan mikro, dan terakhir kewirausahaan menengah. Ide usaha yang saya ambil adalah ide usaha kerajinan. Di tengah era barang yang direproduksi massal, nyatanya usaha kerajinan tangan rumahan masih memiliki target pasar menjanjikan saat ini. Berbeda dengan usaha lainnya, kreativitas yang ditonjolkan menjadikan usaha kerajinan tangan modal kecil ini disukai oleh sebagian orang. Pada dasarnya, usaha kerajinan tangan yang menguntungkan tidak membutuhkan modal besar. Bahkan, diyakini terdapat ide usaha kerajinan tangan yang tidak perlu mengeluarkan modal. Misalnya anyaman dari bahan daur ulang. Walau demikian, usaha kerajinan tangan membutuhkan keterampilan dan keuletan tersendiri supaya produk yang dijual memiliki nilai besar di pasaran. Nah, ada beberapa ide usaha kerajinan tangan dengan untung menjanjikan. Yang pertama, itu adalah kerajinan tangan lukisan. Yang kedua, produksi kain flanel. Yang ketiga, aksesoris. Yang keempat, kerajinan tangan rajut. Kelima, greeting card. Apakah orang memilih usaha itu atas ikut-ikutan atau karena skill? Nah, biasanya usaha kerajinan tangan ini atas dasar skill seseorang yang ingin mengembangkan keterampilannya dalam kewirausahaan yang menguntungkan. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki keterampilan atau skill dalam kerajinan tangan akan memanfaatkan kemampuannya untuk memulai usaha dari nol sampai menjadi besar. Bagaimana cara untuk mempromosikan atau strateginya? Untuk mempromosikan kerajinan tangan, kalian bisa menggunakan berbagai strategi seperti membuat website atau toko online, menggunakan media sosial, membuat channel YouTube, mengikuti pameran dan bazar, atau menjalin kerjasama dengan influencer, melakukan penjualan langsung, terakhir memberikan cerita pada produk. Adapun beberapa strategi promosi kerajinan tangan yang bisa kalian coba. Yang pertama itu menentukan target pasar. Tentukan siapa yang akan menjadi pembeli produk kerajinan Anda. Yang kedua, membuat produk yang unik. Pastikan produk yang dijual memiliki keunikan tersendiri. Yang ketiga, promosi sesuai target pasar. Lakukan promosi yang sesuai dengan target pasar yang sudah ditentukan. Yang keempat, bercerita tentang produk. Berikan cerita tentang produk kerajinan yang Anda jual seperti alasan pembuatan atau filosofinya. Yang kelima, berkolaborasi dengan influencer. Pilih influencer yang sesuai dengan nilai-nilai merek Anda dan memiliki pengikut yang sesuai dengan target pasar. Yang keenam, memanfaatkan media sosial. Gunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan calon pelanggan. Untuk mencegah kerugian dan mendapatkan keuntungan dalam usaha kerajinan tangan, kalian bisa melakukan beberapa hal berikut. Pertama, buat perencanaan bisnis. Tentukan target pasar, produk, bahan, anggaran, dan sumber modal. Buat juga rencana manajemen risiko. Yang kedua, pilih produk yang tepat. Pertimbangkan kemampuan dan minat Anda, kebutuhan pelanggan, dan keterjangkauan bahan baku. Pastikan produk sesuai dengan permintaan klien. Yang ketiga, permintaan pasar. Lakukan riset pasar dan analisis kebutuhan pasar. Selanjutnya, buat strategi pemasaran. Tentukan teknik pemasaran, jangkau target pasar.
Lanjut, memperhatikan kepuasan pelanggan. Tanggapi keluhan pelanggan dengan cepat dan profesional. Selanjutnya, lakukan pembukuan. Catat pengeluaran dan pemasukan secara terperinci. Selanjutnya, evaluasi secara rutin. Gunakan laporan pembukuan untuk merumuskan strategi pemasaran di masa mendatang. Selanjutnya, kurangi pengeluaran. Cari cara untuk menurunkan biaya produksi. Selain itu, kalian juga bisa mempertimbangkan untuk membuat strategi bundling dengan produk lainnya untuk mengatasi produk yang tidak laku. Sekian dari saya.